kerelaan-nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Dan kita berjumpa lagi pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 ini di dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Saudaraku, marilah kita bersama-sama bersaat teduh, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan Dia karena kasih-Nya yang besar atas kita. Kita pujikan bersorak bagi Tuhan. Kita berdoa. Bersama dengan keluarga kami masing-masing Tuhan, kami datang menghadap Tuhan melalui setiap doa, pujian, dan juga sapaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama sesaat lagi Tuhan. Kami menyatukan hati kami ya Bapa untuk menerima kehadiran Roh Kudus-Mu, untuk memberi kepada kami hikmat dan akal budi-Mu ya Bapa, sehingga pada saat Engkau berkenan untuk menyapa kami, Engkau memampukan kami, hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan, dan setiap kami yang mendengarkannya, sama-sama dimampukan oleh Roh Kudus-Mu, memiliki hati dan pikiran yang tertuju hanya kepada Allah sendiri, dan mendapatkan hikmat yang daripadamu untuk boleh mengerti dan memahami akan arti firman Tuhan ini, bahkan melakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yang disampaikan melalui Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang tengah atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, dia merebahkan diri di atas orang muda itu dan mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita seringkali mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan demikian. Sesuatu yang besar selalu diawali dengan hal yang kecil. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal yang paling kecil tersebut. Dan ini juga saudara-saudara yang menjadi pengalaman hidup suster atau yang disebut dengan Ibu Teresia. Dia pernah mengatakan demikian saudara-saudara. Jika saya tidak pernah menolong satu orang untuk pertama kalinya, maka saya tidak akan pernah menolong jiwa yang ke-42.000 di kota Kalkuta. Dan ini ingin menyatakan bahwa sepak terjang pelayanan yang dilakukan oleh Ibu Teresia ketika dia melayani 42.000 orang di kota Kalkuta sebenarnya dimulai dengan ketika dia melayani satu orang yang membutuhkan pertolongannya, yaitu orang kusta yang dia layani pada saat itu. Dan hasilnya pelayanan itu tetap terus berlanjut sampai 42 orang masyarakat di kota Kalkuta yang kemudian mendapatkan pelayanannya. Mereka bukan hanya disembuhkan secara lahir saja dari penyakit kustanya, tetapi mereka juga disembuhkan secara rohani dan jiwa mereka menjadi jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah pengalaman hidup dari Ibu Teresia. Hal besar diawali dengan sesuatu yang amat kecil dan kemudian menghasilkan sebuah hal yang besar yang dirasakan bukan hanya untuk diri dia sendiri tetapi dirasakan oleh banyak orang. Rasul Paulus pun juga mengalami hal demikian saudara-saudara. Dalam bacaan kita saat ini saudara-saudara dikatakan ketika Rasul Paulus tiba di Troas dan kemudian dia memberitakan tentang berita kerajaan Allah. Dan setelah dia rasa cukup bahwa dia sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk memberitakan tentang kerajaan Allah di kota Troas tersebut saudara-saudara, Paulus merasa sudah saatnya dia harus pergi meninggalkan tempat itu. Namun sebelum pergi saudara-saudara, dia melakukan sebuah pertemuan bersama dengan orang-orang yang mau tetap untuk mengikut dia dan mendengarkan tentang pemberitaan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Dikatakan saudara-saudara pada ayat yang ke-7, pada hari pertama dalam minggu ini itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Begitu banyak orang yang datang dalam rumah tersebut dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan di antara banyak orang tersebut saudara-saudara, ternyata ada seorang pemuda yang bernama Eutikus. Eutikus ini adalah seorang pemuda yang ingin tahu banyak. Yang memiliki keinginan untuk tahu tentang siapa Rasul Paulus dan siapa Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Orang-orang mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus termasuk Eutikus. Namun saudara-saudara, ketika perbincangan terjadi demikian lama dan kemudian tempat itu dipenuhi dengan asap udara yang sangat panas karena pelita-pelita yang dinyalakan, Eutikus yang mendengarkan Rasul Paulus berada di tingkat 3, mungkin karena kecapean atau apa dia mengantuk. Dan ketika dia mengantuk tanpa disadari, dia terjatuh dari lantai 3 menuju ke bawah. Dan pada saat jatuh saudara-saudara dia mati seketika. Pada saat itu saudara-saudara, begitu banyak orang yang langsung lari untuk mendapati Eutikus dalam rangka untuk memberikan pertolongan. Termasuk Rasul Paulus pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika saudara dan saya hadir dalam peristiwa itu, apa yang kita lakukan?
Ketika banyak orang begitu konsentrasi dengan apa yang diberitakan oleh seorang rasul Allah. Mereka memfokuskan mata mereka, hati mereka, dan pikiran mereka. Tiba-tiba ada satu orang yang tertidur karena mungkin keletihan. Dan akhirnya dia terjatuh. Apa yang kita lakukan pada saat itu? Mungkin saudara-saudara, ketika kita mendapati orang sedang tertidur pada saat diberitakan tentang firman Tuhan, kita akan mencibir. Kita akan marah. Dan apalagi ketika dia jatuh kemudian mati. Mungkin tidak sedikit orang yang pertama akan panik. Yang kedua akan melecehkan. Dengan mengatakan, habis tidur sih. Katakan demikian. Tetapi yang dilakukan oleh Rasul Paulus justru sebaliknya, saudara-saudara. Kita lihat di sini. Pada ayatnya yang ke-9, ayat ke-10 dikatakan. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Kita lihat saudara-saudara. Rasul Paulus tidak marah. Dia tidak kecewa dengan sikap pemuda yang tertidur tadi. Tetapi justru dia menenangkan banyak orang supaya mereka tidak panik. Dan kemudian bukan hanya dia menenangkan banyak orang dengan mengatakan jangan ribut. Tetapi justru dia membaringkan tubuhnya dan mendekap anak muda tersebut. Dan disitulah dia menyatakan mujizat Allah di dalam kehidupan anak muda tersebut. Memberikan kepada dirinya satu kehidupan. Mujizat Tuhan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada Eutikus, yaitu menghidupkan kembali anak muda tersebut. Ini adalah sebuah pengalaman iman yang disaksikan oleh banyak orang. Dan dari sini saudara-saudara kita diajak untuk melihat tentang sikap dari Rasul Paulus tersebut. Yaitu yang pertama berbicara tentang sebuah pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah pelayanan yang didasari dengan hati karena keterpanggilannya sebagai seorang anak Tuhan. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah sesama manusia. Dan di dalam pelayanan tersebut saudara-saudara, dia melayani dengan sungguh-sungguh, tanpa peduli apakah orang tersebut menerima pelayanannya atau tidak. Apakah orang tersebut mendengar apa yang dikatakannya atau tidak. Tetapi dia melayani dalam kesungguhan hati dengan satu harapan, bahwa dari pelayanannya tersebut akan ada orang yang diselamatkan jiwanya untuk mendapatkan anugerah Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Dia tahu saudara-saudara, dari sekian banyak orang yang dilayani, seringkali juga ada orang yang hilaf. Tetapi bukan berarti orang yang hilaf atau melakukan kesalahan tersebut kemudian dibuang. Kemudian dimusuhi, dan kemudian tidak dipedulikan. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika dia melihat anak muda tersebut terjatuh karena dia tertidur pada saat dia berbicara. Apakah kemudian Rasul Paulus menyepelekan keberadaan anak tersebut? Justru tidak. Dikatakan dia mendekat kepada anak tersebut dan lalu dia membaringkan tubuhnya dan memeluknya. Lantas dia mengatakan, jangan ribut, anak ini masih hidup. Kepedulian. Rasul Paulus kepada anak muda tersebut menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Kepedulian Rasul Paulus bahwa anak tersebut punya kesempatan
dan punya hak untuk mendengarkan tentang kebenaran Allah. Sehingga dia melakukan karya Allah di dalam kehidupan anak tersebut. Memberikan mujizat. Mati kemudian dihidupkan kembali. Yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah dalam kepedulian tersebut, dia melakukan sebuah karya Allah yang luar biasa dalam kehidupannya. Menghidupkan kembali anak tersebut. Dan ini kita lihat di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, ketika mungkin banyak orang yang menyepelekan keberadaan kita, ketika tidak peduli dengan keberadaan kita, dengan apa yang kita beritakan, apakah kemudian kita mengasingkan mereka? Apakah kemudian kita membiarkan mereka? Tidak, kata Rasul Paulus. Justru dia melakukan sebuah karya yang luar biasa di dalam kehidupan anak tersebut. Ini juga yang Tuhan minta terjadi dalam kehidupan kita. Siapapun dia yang kita layani punya hak untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Dan justru kepada merekalah kita diutus Tuhan untuk memiliki kepedulian dan berkarya dalam hidup mereka. Dan yang terakhir, saudara-saudara, melalui Rasul Paulus, sikap Rasul Paulus ini juga kita mau diajak untuk melihat tentang penyataan kasih yang dilakukan oleh Rasul Paulus berdasarkan kasih Allah yang terlebih dahulu diberikan kepada dirinya untuk dinyatakan kepada umat manusia. Dikatakan saudara-saudara ayat yang ke-11. Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Saudaraku, dalam sebuah acara makan perjamuan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, itu ingin memberikan arti tentang kasih Allah yang dilaksanakan, yang diberikan kepada manusia. Kasih Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Terus yang kedua, juga berbicara tentang kasih yang dinyatakan oleh setiap orang yang hadir pada saat itu. Mereka bisa saling melayani, mereka bisa saling memperhatikan, mereka bisa saling peduli terhadap satu sama lain. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, ketika seorang pelayan merasakan kasih Allah karena keselamatan yang telah diberikan oleh Allah melalui dirinya, dia wajib untuk menyatakan kasih Allah itu melalui bentuk tindak dan karya di dalam kehidupannya. Baik itu dalam bentuk kepedulian maupun dalam bentuk karya dilakukannya. Dan juga dalam pelayanan yang dilakukannya. Dan kita tidak bisa menutup mata hal itu. Bahwa kita yang terlebih dahulu merasakan kasih Allah mengajak semua orang untuk boleh merasakannya bersama dengan kita. Agar bukan hanya diri kita saja yang diselamatkan, tetapi banyak jiwa juga diselamatkan oleh Allah. Dan di sini kita lihat saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu memberikan hasil yang luar biasa di dalam kehidupan para pengikutnya pada saat itu. Dikatakan ayat 12. Sementara itu mereka mengantar orang muda itu hidup ke rumahnya, orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka merasa sangat terhibur. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Mungkin dianggap hal kecil oleh banyak orang. Tetapi justru itu memberikan dampak luar biasa. Yang menerima kebaikan Rasul Paulus, yang menerima kebaikan Allah yang dinyatakan dalam diri Rasul Paulus, bukan hanya anak pemuda tersebut, tetapi banyak orang juga menerima kebaikan Allah tersebut.
Banyak jiwa dihibur dalam peristiwa tersebut. Banyak jiwa merasa yakin dan percaya bahwa Kristus juga menyatakan keselamatan atas mereka. Dan ini juga saudara-saudara yang hendaknya diberlakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita berada di tengah-tengah persekutuan kita, baik dalam persekutuan keluarga kita masing-masing maupun di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, bahwa perhatian kita yang terkecil sekalipun kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan tangan kita, yang membutuhkan kepedulian kita, akan memberikan dampak yang luar biasa kepada banyak orang yang menyaksikan semuanya itu. Dan ini akan menjadi kesaksian iman bagi banyak orang untuk mereka kemudian mengenal Kristus dan diselamatkan oleh Kristus Tuhan kita. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita, akan memberikan dampak yang luar biasa kepada banyak orang. Mari saudaraku, layanilah Tuhan dengan segala keberadaan kita, dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, dan yakin serta percaya Tuhan mengerti apa yang kita lakukan. Dan itu menjadi kesaksian hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, dari semula telah Kau tetapkan. Saudaraku, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh Engkau telah menjadikan kami dan hidup kami sangat berarti di hadapan-Mu Tuhan. Ketika Engkau memilih kami dan mengutus kami Tuhan, untuk boleh menjadi milik kepunyaan-Mu yang berkarya di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Itu semua merupakan anugerah dan kepercayaan terbesar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ajar kami untuk melakukan segala hal di dalam menyambut panggilan dan pengutusan Tuhan. Sekecil apapun karya yang kami lakukan dalam rangka menyatakan kuasa Tuhan di muka bumi ini, itu semua akan memberikan hasil terbaik menurut kehendak Tuhan yang boleh berlaku bagi diri kami dan juga bagi banyak orang ya Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk tidak jemu untuk melayani Engkau. Berkati kami untuk tidak kehilangan semangat. Berkati kami Tuhan untuk tetap setia melayani Engkau Tuhan. Sehingga melalui diri kami Tuhan, melalui pelayanan kami, melalui kepedulian kami, akan banyak orang yang boleh dihiburkan, akan ada banyak jiwa yang boleh diselamatkan Tuhan, untuk boleh mendapatkan belas kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang Kau nyatakan kepada kami Tuhan. Kami juga bersyukur ya Bapa, ketika Engkau tetap memberkati keluarga kami, yang juga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat, yang Tuhan pakai untuk menjadi para pelayan-Mu Tuhan.
Keluarga kami adalah keluarga yang selalu diberkati oleh Tuhan, keluarga yang juga dipanggil dan diutus untuk melayani Engkau ya Bapa, melalui setiap karya kami, ketika kami berinteraksi dengan sesama kami, dengan masyarakat bahkan tetangga kiri kanan kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap mempermuliakan nama Tuhan ketika kami boleh berkarya, ketika kami melakukan kerja kami, ketika kami berbicara dan berkomunikasi dengan sesama kami Tuhan, sehingga semakin banyak orang melihat bahwa dalam diri kami ada teladan Kristus yang boleh kami nyatakan untuk boleh memberikan kasih kepada mereka ya Bapa. Tolong kami untuk melakukan semuanya itu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa pada saat ini, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami dalam tangan kasih Allah, bahkan bumi ini Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami untuk tetap hidup dalam damai sejahtera-Mu. Berkati kami Tuhan untuk tetap terus berkarya melalui segala tugas dan tanggung jawab kami. Baik kami selaku seorang pemimpin di dalam rumah tangga maupun di tengah-tengah pekerjaan kami, maupun para pemimpin kami, baik tingkat tertinggi di negara kami ini maupun juga di pelosok-pelosok daerah Tuhan. Ketika kami boleh bersatu padu untuk boleh mengatasi bumi ini Tuhan, bahkan Indonesia ini dalam menghadapi kesulitan dan kekhawatiran saat ini ya Bapa. Engkau berkarya dengan memberikan hikmat dan kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah dengan hikmat-Mu Tuhan, kami boleh tetap berkarya, kami boleh tetap waspada dan mawas diri menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa dengan seluruh keberadaan kami, dengan segala pengharapan kami, dengan segala pergumulan kami Tuhan, dengan segala cita-cita kami ya Bapa. Semuanya itu hanya kami landaskan hanya pada kehendak Tuhan saja yang berkarya dan berlaku di dalam pengharapan kami, dalam cita-cita kami, dalam pergumulan kami, dan juga dalam sukacita yang kami rasakan saat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memimpin seluruh kehidupan kami masing-masing dan keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Serta dengarkanlah doa permohonan kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat yang ke-108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa.
Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami, dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dengan tetap berdiri, baiklah kita menerima pengutusan Tuhan. Saudaraku, hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Saudaraku, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.